Ini panjang urusannya besok, sampai Nabi menyebutnya pahala solat kita pindah sama dia, pahala puasa kita pindah sama dia, haji umroh kita pindah sama dia. Gara-gara apa? Karena awak sering menyakiti waktu di dunia. Harta awak mengganggu dia, tanah dia awak ambil. Awak rajin ibadah, pahalamu tetap ada, tapi pahala akan ditransfer ke dia. Kapan Pak Ustaz? Besok di persidangan di hadapan Allah. Dalam hadis Nabi itu disebut dengan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, banyak pahala tapi banyak kezaliman yang dia lakukan. Sebelum terlambat Bapak Ibu, ayo keluargaku semua, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap terutama kepada manusia, sebelum kita wafat meninggal menghadap Allah, balikkanlah itu semua. Tidak akan pernah kita selamat besok dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ingat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah supaya bertua kampung tercinta ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, orang-orang tua kita, dan juga segenap pemerintah desa, wabil khusus salam takzim kami sampaikan kepada sahabat kami, ketua gerakan sholat subuh berjamaah, dan seluruh apa istilah di sini Bu ya Nasib ya, kalau dibilang staf karyawan tidak cocok pula ya kan, tapi ini timnya sangat luar biasa. Salah satu yang istiqomah terus untuk mengantar, memasang spanduk baleho di belakang ini. Berapa tahun terus kita mengisi, tetap eksis. Mudah-mudahan pengurus dan seluruh jajaran gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Rokan Ampat Koto Zona 2 dimasukkan Allah ke dalam surga dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya doa kami sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan seringnya kita bertemu di tempat yang mulia ini dan bertemu dengan orang-orang yang mulia insyaallah. Semoga Allah ridho, merahmati dan meridhoi kita semua. Bergandeng tangan kita besok masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar pagi ini? Sehat semua? Coba ibu tunjuk tangan yang tadi malam rumahnya kebanjiran. Ada? Alhamdulillah tidak ada. Bapak-bapak apa kabar? Sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat. Ada rumahnya yang banjir Pak? Hampir, iya Pak. Saya Bapak Ibu sangat-sangat berduka juga tadi malam, karena memang keadaan yang belum pernah terjadi di daerah kita Padang Lawas ini sekarang lagi marak-maraknya. Kalau Bapak mengikuti, bukan sekedar banjir tapi longsor Bapak Ibu. Ada yang satu rumah itu terbawa longsor, satu keluarga itu semua dipanggil oleh Allah. Maka Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini tentu kita sangat berharap, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan tahu kita entah dosa siapa yang mungkin mengundang malapetaka ini, tapi ini adalah kehendak Allah. Yang penting orang beriman, apapun yang terjadi dia selalu bisa mengambil iktibar. Karena alam ini hidup Bapak Ibu, tidak ada yang mau bergerak kecuali dengan izin Allah. Kata Datuk Zulkarnain tadi, kemarin sudah dibuka lubuk larangan. Jangankan dibuka Bapak Ibu, aku sudah siap-siap hari itu tidak terima jadwal lagi, saking semangatnya. Udah sampai siap-siap, udah sampai di Simpang Siapu, kena telepon, batal kata dia. Lanjutlah, terakhir pergi aku ke Selancar Pak Zul. Oh ya juga duit tawa di situ terakhir, mandi-mandi jadinya kan. Ini ku tengok tadi pagi, baru masuk ke masjid ini lebih dalam lagi ku tengok. Apakah mustahil sulit bagi Allah menaikkan sungai Cupang ini 500 meter ke atas Bapak Ibu? Jawabnya tidak. Berhentilah yang suka maksiat, banyak-banyaklah bertaubat. Sekarang di depan mata kita tidak jauh-jauh lagi
dibuat oleh Allah. Banyak yang masih tidur di bawah arus air. Banyak yang masih tidur ditimbun oleh reruntuhan dan segala macam. Pada intinya tidak ada kita ini Bapak Ibu yang baik-baik saja. Rumah saudara Kunti kan di tengah kota, betul. Kena banjir enggak? Alhamdulillah enggak. Dari bawah tidak, dari atas banjir Pak. Bocor. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang baik-baik saja. Di belakang rumah dari atas aman, dari bawah terendam, sama saja Bapak Ibu. Jadi sekarang posisi ujung batu pun Bapak Ibu, kalau tadi malam lewat kita, Allahu Akbar, gini juga jantung kita Bapak Ibu. Yang saya lihat daerah kelurahan tadi malam saya masih acara, kantor lurah Pak, arah ke Syuhada itu, tidak ada sejarah banjir itu Pak. Tapi tadi malam tak bagaimana, memang begitulah kuasa Allah. Kalau ingin mau diujinya dulu, rumah yang gak pernah kita lihat banjir, kalau dia berkehendak, tidak ada yang sulit bagi dia Pak. Macam hujan lebat itu, macam dituang saja air itu Bapak Ibu. Ini semua harus kita kaji. Ini pasti ada yang memancing-mancing, penyebabnya ada. Dan insya Allah Bapak Ibu subuh ini kita semua dalam keadaan sehat afiat, dan berharap kita doa di akhir majelis kita ini nanti termasuk kita meminta pemimpin yang adil, dan kemudian kita di kampung ini juga menjaga persatuan dan kesatuan, dan mudah-mudahan jauh-jauhlah kita dari mara bahaya dan malapetaka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita awali dulu dengan bersolawat bersama-sama mengambil berkah acara kita ini. Ayo Bapak Ibu sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Terima kasih Bapak Ibu. Kajian subuh kita pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita baca dulu hadisnya, karena tanggal 27 November hari Rabu besok kita mau pemilihan. Agak sensitif kalau disebut-sebut nanti kajian ini langsung menyebut nomor. Maka saya usahakan untuk menenteramkan jiwa Bapak Ibu, saya tak menyebut nomor. Kalau nanti tersebut pun itu di luar kesengajaan saya, karena sekarang sensitif kali. Tendensitas masyarakat ini tinggi. Salah-salah sebut sedikit, langsung Ustaz itu pendukung ini ya. Kita mengaji tidak ada kesana-kesana Bapak Ibu, cuman mengarahkan saja kepada yang baik. Pertama Bapak Ibu, kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibnu Umar. Apa judul kajiannya Pak Ustaz? Ini kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu, bermula sifat zalim. Zalim itu diambil dari kalimat yang sering Bapak Ibu dengar. Zalim itu lawan kata dari nur, yang sering dimuqaddimahi guru-guru kita. Akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Zulumat gelap, nur cahaya. Maka judul kajian subuh ini adalah orang-orang yang zalim. Zulumatun yaumal qiyamah, bermula sifat zalim itu zulumat yaumal qiyamah, akan mengantarkan orangnya kegelapan nanti di hari kiamat. Ukurannya kegelapan di hari kiamat itu besok Bapak Ibu bisa diukur dari sekarang, mulai kita hidup. Sejauh mana kita berbuat zalim,
segelap itu pula besok di hari kiamat. Sejauh mana kezoliman itu kita lakukan, segelap itu pula besok nasib kita di hari kiamat. Jadi kenapa Pak Ustadz diambil kata zolim itu dimaknai dengan gelap? Bapak Ibu begini, saya sebelum membagi zolim itu sesuai hadis Nabi, saya contohkan di awal begini. Bapak Ibu ambil harta saya tuntut, saya bawa ke pengadilan. Tapi karena duit Bapak Ibu banyak, Bapak Ibu menyogok pengadilan tadi, sehingga menanglah Bapak Ibu perkara itu. Berapa yang saya perjuangkan? Cuma 1 hektar kebun sawit. Tapi saya cuma itu harta saya. Saya perjuangkan mati-matian, saya bayar pengacara, tapi tidak menang juga. Karena Bapak Ibu lebih banyak duit. Kalahlah saya dalam masalah ini. Perasaan saya di saat harta saya melayang diambil oleh orang lain, perasaan saya dunia ini cemana Bapak Ibu? Kalang kabut tidak? Kalang kabut lah. Begitu kita tahu harta itu lepas dari tangan kita, diambil oleh orang, kita perjuangkan tidak mampu, kemudian jatuh ke tangan orang lain. Detik itu dunia ini berayun dah Bapak Ibu. Oh, macam gempa lah ya Bapak Ibu. Kegelapan yang dirasakan oleh orang saat hartanya diambil karena sifat zalim, maka begitulah pula nanti kegelapan itu akan dirasakan di hari kiamat. Tapi sekarang ini tak terasa nih Bapak Ibu. Maka kita kaji nanti zalim-zalim seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zalim ini kata Nabi, az-zulmu salasatun. Sifat zalim itu terbagi menjadi 3 bagian. Fazulmun la yaghfiruhullahu. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuhu. Kemudian dia tidak ada kaitannya juga nanti dengan Allah. Allah akan meninggalkannya. Fa amma zulmul ladzi la yaghfiru. Yang pertama ini zalim yang tak akan pernah diampunkan oleh Allah, urusan dia dengan Allah. Fasyirku qala Allah Ta'ala, itu adalah sifat syirik sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sifat syirik itu adalah dosa yang paling nyata, besar, dan tak dapat ampunan dari Allah. Ini zalim pertama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu dikasih Allah ujian berupa penyakit, apalagi di hari tua ini banyak penyakit. Katakanlah kita ambil satu penyakitnya, penyakit gula. Kalau dulu orang syirik itu Bapak Ibu nyata-nyata dia menyembah patung, bergeser dari patung dia menyembah matahari, bergeser dari situ dia menyembah bulan, bergeser dari situ agak modern dia menyembah pokok-pokok kayu, habis dari situ orang menyembah laut. Artinya adalah dulunya paham yang disebut dengan animisme, dinamisme, kepercayaan kepada roh-roh orang tua terdahulu. Dipuja-pujanya, memang nyata syiriknya Bapak Ibu. Apakah hari ini masih ada syirik ini dilakukan Pak Ustaz? Ada Bapak Ibu, lebih modern lagi. Dan hati-hati, orang yang mengaji ketika dia sakit syariatnya berobat, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Tapi orang yang sakit itu hakikatnya dia ini sedang dicintai oleh Allah. Setelah dia berobat belum dikasih Allah sembuh, hakikatnya dia sebenarnya sedang Allah uji. Kalau dia sabar, dosanya akan berguguran. Kalau dia sabar, dosa habis, akan Allah angkat derajatnya. Kan begitu Bapak Ibu. Dalam kitab hadis Musburiyah, 4 malaikat yang mendatangi orang sakit tak kita bahas hari ini. Lalu apa yang terjadi bagi orang ini? Bedanya orang yang menjaga supaya jangan syirik dengan tidak menyekutukan Allah, bedanya cuma tipisnya Bapak Ibu. Di mana letaknya?
Kalau Bapak Ibu kena penyakit, katakan penyakit gula, berobatnya nanti ke dokter, ke rumah sakit, maka nanti Bapak Ibu pasti dikasih obat. Kan begitu? Obat ini biasanya Bapak Ibu nanti akan dikasih aturan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari dengan resep dokter itu tadi. Dan ini dianjurkan oleh agama. Ketika berobat tadi tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu, udah bolak-balik kontrol, tidak ada perubahan Bapak Ibu, lalu kemudian adalah kawan menyarankan, Kak, tidak usah berobat ke dokter dulu, coba dulu berobat kampung. Kawan kemarin itu berobat kampung dia, habis itu alhamdulillah sembuhnya. Bagaimana cara berobatnya? Disinilah muncul syirik ini tadi. Ini banyak awak lakukan Pak di masyarakat nih. Awak anggap masih lurus akidah, tapi caranya sudah mulai melenceng. Kalau Bapak Ibu berobatnya nanti lewat orang-orang yang soleh, nyata dia jampi-jampi, kalau bahasa orang kita jampi-jampi, bahasa orang kita ustadznya itu air ruqyah. Jelas gak dia baca bacaan tadi kau dengar? Jelas. Quran yang dibacanya, iya. Ada dibacanya di situ nanti yang aneh-aneh kau dengar? Tidak. Jadi jelas kau ingat, kau baca dan kau dengarkan kan? Ya. Dibacanya lah dibuat air ruqyah, maka air ini menjadi obat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang menyarankan ketika dia berobat tadi, minum air ruqyah, sudah ke dokter, sudah tidak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada yang menyarankan berobatlah ke sana. Siapa dia? Mohon maaf, sholat pun tidak pernah, akhlaknya pun tidak teratur, kemudian silaturahimnya pun tidak baik, tapi memang dikasih dia kemampuan untuk melakukan pengobatan tadi. Bapak Ibu yang rajin ke SSB, berbondong-bondong pula ke sana. Cemana sampai di sana? Cukup diusapnya saja. Memang betul. Daerah mana Bu yang sakit tuh? Kaki ini. Diusapnya kaki itu, belum pulang lagi udah sembuh. Apa kata Ibu? Memang hebat Bapak yang mengobati itu tadi. Memang luar biasa dia meyakini kehebatan makhluk itu. Saat itu bergeserlah akidah itu Bapak Ibu. Kata kuncinya, ketahuilah, kalau kau sakit berobat dengan syariat, maka belum Allah sembuhkan, itu berarti Allah sedang menguji supaya dosa-dosamu habis gugur. Kalau berobat kau melenceng, ingat yang dua ini. Kesembuhan di dunia ini kalau cerita penyakit hanya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, penyakit bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, penyakit bisa sembuh, ingat baik-baik, atas izin ataupun permintaan dari zin kafir Bapak Ibu. Maka lebih laku, lebih laris orang sekarang menjampi-jampi kesembuhan penyakit dibandingkan diruqyah, dipakai air ruqyah, dibacakan ayat Quran. Apa sebab? Mendarah daging di tengah masyarakat awak kadang hilang kerbaunya. Yang ditanya bukan ustadz, yang ditanya yang menurut dia adalah orang hebat. Maka ini Bapak Ibu ada sampai di zaman 2024 ini. Saya cuma kasih contoh satu saja. Dulu teringat saya dari kampung saya berbondong-bondong berangkat orang Bapak Ibu di tahun 2012-13 itu ada pengobatan luar biasa daerah Teluk Kuantan sana jauh Bapak Ibu. Merental mobil orang itu habis berjuta-juta itu karena pengennya sehat. Itu saja tujuannya, pengen saya sehat. Di rental mobil berangkat satu mobil tuh 7-8 orang berangkat Bapak Ibu. Habis-habisan duit itu. Sampai di kampung saling bercerita, "Cemana kau rasakan?" Ada yang sehat, ada yang tak sehat. Sampai di sana pengobatannya gampang saja Bapak Ibu. Ambil telur ayam, mana yang sakit Pak? Pokoknya di sini gulung-gulungnya sebentar. Cuma itu saja Bapak Ibu. Habis itu, Andre masuk lagi, gulung sebentar. Hebat Pak Ustaz, dipecahkan telur itu betul. Ada jarum di dalam, ada rambut di dalam, ada darah, ada nanah dan sebagainya kata dia. Allah Akbar. Betul Pak Ustaz, keluar penyakit itu. 3 hari sesudah itu semua yang berobat itu Bapak Ibu balik lagi seperti biasa. Kemana duit tadi?
habis. Mereka yakini itu, iya. Rupanya orang yang percaya kepada yang demikian, maka mereka akan digugurkan selalu pahala-pahala kebaikan termasuk sholat tak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu Nabi yang menyebutkan Bapak Ibu. Jaga akidah kita dengan baik. Zalim kepada Allah dalam arti kita sedang menzolimi, kita melakukan kesyirikan kepada Allah, kita menyekutukan Allah. Siapa yang menyembuhkan tadi yang berhak Bapak Ibu? Allah. Siapa lagi yang meminta supaya kita sembuh tadi? Jin kafir. Jin kafir ini jahat supaya terlenceng akidah kita, maka dia minta supaya lewat orang itu kita sembuh. Kita yakini dia sakti, maka saat itu kita sedang menyekutukan Allah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Yang berikutnya, wa amma zulmul ladzi yaghfiruhullah, dan adapun kezaliman yang diampunkan oleh Allah, fazulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbahum. Ada kezaliman yang kedua diampunkan Allah Bapak Ibu. Kezaliman yang bagaimana itu? Kezaliman yang saya lakukan terhadap diri saya dan Allah. Di antara kami ini ada hak Allah tidak saya tunaikan, maka saya zalim sama Allah plus sama diri saya. Bagaimana maksudnya? Islamnya dia tidak solat dia sedang zalim kepada dirinya. Islamnya dia tidak pernah dia mau bayar zakat, tidak pernah dia mau tahu tentang menghitung penghasilannya, tidak pernah berzakat, zalim dia. Islamnya dia udah banyak duit dan pergi juga dia haji, padahal dia tahu haji itu bagian rukun Islam, zalim dia. Berapa banyak Bapak Ibu kezaliman ni awak lakukan ni kepada Allah? Banyak Bapak Ibu kalau awak ingat-ingat dari kecil, mulai semenjak akil balik, berapa banyak kezaliman awak lakukan antara kita dengan Allah. Maka kalau itu bertaubat, insya Allah kata Nabi, itu masih bisa dimaafkan, diampunkan oleh Allah. Yang penting mau taubat. Sholat yang selama ini tinggal, kodoklah, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Puasa Ramadan yang tak sebentar lagi kita mau masuk lagi, ini sudah Jumadil Awal, maka sebelum Ramadan datang, kodok ganti Bapak Ibu. Apa sebab? Ini kezaliman antara kita dengan Allah. Kalau kita sebelum meninggal kita bertaubat, kita ganti, maka insya Allah Allah masih bisa mengampunkan kita Bapak Ibu. Yang tidak baik itu, ada orang dia sadar dia melakukan dosa, tapi kalau diingatkan selalu jawabannya tetap itu saja, aku belum dapat hidayah dari Allah. Kenapa Bapak belum mau sholat? Kan Bapak udah tua, belum dapat panggilan kata dia. Hanya satu lagi panggilan yang belum Bapak Ibu dapat. Apa itu? Panggilan malaikat Israel, kematian, itu yang belum Bapak Ibu. Panggilan itu tiap hari ada Pak Ustaz, ada. Azan itu panggilan itu Bapak Ibu. Bolak-balik sudah dipanggil tak datang-datang juga. Hanya satu lagi panggilan yang ditunggu, panggilan kematian. Maka kita minta baik-baik saja Bapak Ibu, mohon maaf. Ayo sama-sama banyak-banyak dulu bertaubat kepada Allah. Kalau hubungannya ini dengan Allah, segeralah bertaubat sungguh-sungguh. Kalau tadinya sholat ditinggal, qada. Puasa Ramadan ditinggal-tinggal, qada. Silaturahimnya kurang baik, perbaiki. Ini semua dalam rangka Bapak Ibu membersihkan diri kita supaya jangan ada sifat zalim kita dengan Allah. Ini yang dua ini, insya Allah orang GSSB sudah lulus ini Bapak Ibu. Kesyirikannya jauh-jauhlah insya Allah. Kemudian antara kita dengan Allah, udah sholatnya kita, udah puasanya kita, jangankan yang wajib, sunnah pun kita lakukan. Apalagi Pak Ustadz, infak sodako setiap subuh pun awak lakukan. Udah ada yang berangkat haji, berangkat umroh karena ada kasih rezeki sama Allah. Ini yang nomor 1, 2 ini, insya Allah aman kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini yang nomor 3 yang jadi masalah.
Wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa zulmul ibadi ba'duhum ba'dan hatta yudina li ba'dihim min ba'din. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya begini. Kezoliman antara kita yang satu dengan yang lainnya, bahasa hadisnya li ba'din min ba'din, bagi sebahagian dari sebahagian. Terjemahnya, kezoliman yang dilakukan manusia itu paling banyak antara satu manusia dengan manusia yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sama keadaan hari ini dengan hari-hari yang sudah setelah mengaji? Saya tidak tahu, saya cuma bertanya saja. Kalau di Lubuk ini umpamanya ada sepasang suami istri, kemudian mereka punya anak, katakanlah 2 Bapak Ibu. 1, 2 anaknya Bapak Ibu. Anaknya ini 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu kan? Dengar. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, meninggallah istri tadi, yang tinggal adalah suami. Maka kemudian Bapak Ibu, karena istri sudah meninggal, yang tinggal suami, meninggalkan pula lah anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Apakah Bapak Ibu setelah istri ini meninggal, boleh nggak harta warisan ini langsung dibagi atau menunggu ayah ini meninggal dulu? Kalau Bapak Ibu tidak bisa menjawab atau masih ragu menjawab, hakikatnya Pak, disinilah dimulai kezoliman itu, mulai dari yang kecil antara kita yang adik-beradik bersaudara kandung. Dari sini mulainya kezoliman itu. Karena li ba'din, sebagian kamu dengan sebagian yang lain, ruang lingkup kecilnya kezoliman itu muncul bukan dari tetangga itu ke tetangga, tapi mereka yang satu rumah, satu ayah, satu omah. Ibu meninggal, hukum paroid itu Bapak Ibu, apabila salah satu suami istri meninggal, ndak ada punya anak, maka kemudian harta warisan ini sudah boleh dibagi. Tapi yang ada di masyarakat kita tak begitu. Istri meninggal, anak-anak tinggal masih katakanlah kecil-kecil, kemudian suami ini masih hidup. Kalau nanti dibalik hukum, anak-anak udah besar-besar, udah SMA Pak Ustadz, udah dewasa, oke. Apakah harta warisan ini dibagi? Nanti kalau dibagi cepat kali orang kampung akan berkata, masih merah di bulan mamahnya dibagi-bagi mereka warisan itu. Gak ada kasihan mereka sama mamahnya itu kan. Itu sering terjadi kalau kami daerah Sumatera Utara. Dibisik-bisik orang begitu Bapak Ibu. Saya tak tahu apakah di Rokan ini memberlakukan hukum seperti ini. Wallahu a'lam. Saya cuma menyampaikan kajinya saja. Di mana letak kezoliman itu? Begini Bapak Ibu. Ini tadi 2 adik-beradik. Yang meninggal adalah istri, suami masih hidup. Katakan harta ini 100 juta. Maka kemudian Bapak Ibu, karena anak-anak ini tinggal 2, si suami masih hidup, kebiasaan kita tunggu dulu ayah meninggal, baru harta warisan dibagi. Nah, itulah yang salah itu. Yang betul Pak Ustadz, asal meninggal salah satu pasangan suami istri, apakah suami duluan atau istri duluan, maka detik itu setelah diselesaikan nanti fardu kifayah jenazah, bayarkan hutang-hutangnya dan wasiat-wasiatnya tunaikan. Selesai Pak Ustadz, selesai hari kedua sudah boleh harta warisan itu dibagi dan itu sah menurut hukum syariat agama kita. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Kenapa Pak Ustadz harus dibagi cepat? Karena Bapak Ibu begini, adakah jaminan Bapak Ibu duluan bapak ini meninggal ketimbang anak ini? Adakah jaminan yang meninggal ayah dulu baru anak? Bagaimana kalau anak ini duluan meninggal Bapak Ibu, kemudian yang tinggal 1 anak lagi, ayah ini masih hidup,
harta ini Bapak Ibu, bisa nggak nanti cucu dari anak ini mewarisi harta dari kakeknya? Dialah disebut dengan terhijab, terdinding, karena anak masih ada. Maka kalau nanti hukum agama Islam ini diterapkan dengan baik, aman kita. Tapi kalau nggak diterapkan dengan baik, tengok kezolimannya. Maka ini yang sudah meninggal ayah masih hidup, harta belum dibagi. Ini yang meninggal ini sudah punya anak, berarti cucu dari kakek nih, betul Bapak Ibu? Maka yang hidup ini masih ada, dia pun punya anak. Maka ketika harta mau dibagi, datang Ustaz, ini kan cucu ini, ya, anak bapak masih ada, masih. Maka dapatlah harta ini sama anak. Apa kata cucu ini? Muncullah iri hati. Aku pun pernah juga ayahku hidup, itu sama-sama atuk kita, kata dia. Kenapa kami tak dapat? Kalian terdinding, terhijab karena ayahmu sudah meninggal. Maka apa yang terjadi? Dua Bapak Ibu. Pertama, saudara yang masih hidup, dia sedang memakan harta saudaranya. Satu, saudara yang masih hidup, kalau tidak dia kasih bagian saudaranya ini, maka dia sedang memakan harta anak yatim. Jelas Bapak Ibu? Ragu pula aku menengok muka Ibu. Paham gak kira-kira? Memang kalau pagi ini paroidnya agak susah memang, tapi agak banyak awak lakukan sekarang nih Bapak Ibu. Kalau ada di tempat kita ini meninggal salah satu suami istri, maka maksud Ustaz, macam kami di Padang Lawas, kami berkeluarga, bukan kalau ibarat kebun langsung dipatok-patok dibagi, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi ini ladang 100 hektar katakan begitu, meninggal istri, tinggal anak 2, laki 1. Maka maksud dibagi ini bukan mesti berangkat ke kebun sana dipatok-patok, tapi gimana? Diambillah bagian ini sesuai dengan kesepakatan dari hukum syariat. Jangan disepakati dulu baru syariat datang. Syariat itu datang dulu, baru datang kesepakatan tadi. Beda itu Bapak Ibu. Berarti nanti kalau ayah duluan meninggal, udah ada punya aku kan, kata si abang nih, sudah bagian sebelah sana ya, itu sekian 20 hektar sama engkau. Nanti Pak, kalau ayah duluan meninggal, udah ada bagianku kan, sudah, nanti sebelah sana itu 20 hektar sama kau ya. Nanti kalau ayah belum meninggal, kami masih hidup juga, cuman itu ya, nanti ayah mau nikah lagi, boleh, karena bagian ayah itu ada di harta warisan yang ditinggalkan bininya. Maka ibu jangan main-main. Kalau ayah yang meninggal, ibu sedikit bagiannya, seperana, seperlapan. Tapi kalau ibu meninggal duluan, bapak masih hidup, setengah itu ada sama dia Bapak Ibu. Maka dia mau nikah lagi enak aja, karena dia punya harta Bapak Ibu. Itulah adil. Maka ibu jangan main-main, pelihara dia baik-baik supaya sehat-sehat kan. Lalu Bapak Ibu, ketika ini terjadi, maka apa yang muncul dalam keluarga mereka? Pertama, kezoliman ini sudah dalam lingkaran pusaran dalam keluarga itu. Apa yang muncul? Pertikaian, silaturahim akan rusak, kecemburuan antara adik beradik. Pak Ustadz, ya, kadang-kadang sudah dibagi secara hukum syariat, sudah kami undang Ustadz, tapi ada satu yang tak mau dari saudara ini. Cemana itu Pak Ustadz? Pahamkan dia dulu. Udah dipaham-pahamkan, tak paham-paham juga Pak Ustadz. Cemana caranya Pak Ustadz? Bagi saja dulu secara hukum syariat. Kalau dia comok kali mau harta warisan itu, setelah dibagi punya kasih sama dia supaya tenang hidupnya. Begitu caranya Bapak Ibu. Jadi dibagi dulu secara hukum syariat. Kalau saya sudah dapat harta ini, namanya punya saya, berhak saya kasih sama siapapun. Kalau kalian 5 adik beradik, setelah dibagi bagian kalian, nanti ada kalian tengok satu adik kalian ini susah kali hidupnya. Ibu dapat 20 juta, abang dapat 20 juta. Lalu gimana? Musyawarah. Ini saya dapat 20 juta ya dek, bagian saya, karena hidupmu ku tengok agak-agak susah sedikit. Abang bukan tak butuh, tapi agak perlu ku tengok kau sedikit. Nah, ini punya abang ya. Halal tak ini Bapak Ibu? Halal. Ketika sudah dibagi menurut hukum syariat, baru datang kesepakatan. Jangan dibalik. Udahlah, tidak usah pakai hukum syariat lah, sepakat aja. Adik yang sebelah lubuk betung itu ya, ya Kak,
Kamu yang sebelah ujung batu ya, iya Kak. Tidak bisa kita tebak hati manusia ini Bapak Ibu. Bisa saja di lisannya katakan iya, dalam hatinya sebenarnya tidak ridho, maka datang hukum syariat agama Islam. Bapak Ibu, warning, peringatan berat bagi kita begini. Kalau saya mau bagi harta warisan dengan keluarga saya bawa istri saya, maka istri saya tidak boleh ikut campur dengan pembagian harta warisan kami. Paham Bapak Ibu? Saya sudah menangis datang ibu ke rumah saya gara-gara masalah ini. Apa kata dia? Pak Ustadz, ya, harta ayah kami itu dulu banyak. Di mana posisinya Bu? Di sudut kampung ujung batu nih, kata dia. Lalu belum dia cerita udah menangis dia sama saya. Apa cerita nih? Benar cerita nih Pak Ustadz? Benar 100% Bapak Ibu. Menangis dia. Bahasanya yang saya robah supaya Bapak Ibu paham. Begitu kami sudah menikah, saudara saya ini juga menikah. Mereka lah yang tinggal di rumah almarhum orang tua kami. Terus begitu saya sudah menikah dengan orang, saya pindahlah. Tentu Pak Ustadz, yang tinggal di rumah itu cuma mereka. Lalu gimana hukumnya Pak Ustadz? Begitu kami minta punya kami, maksud dia hak dia, warisan dari orang tua mereka. Kakak saya yang perempuan ini, kalau dia memang mau menyerahkan, tapi yang melotot luar biasa itu tidak mau menyerahkan, itu suami dari kakak saya. Berarti siapa itu? Ipar dia, kakak ipar dia. Apa namanya itu? Ipar dia kan. Ipar itu ibaratnya saudara ibu ini adalah yang perempuan. Yang perempuan kakak ini nikah dengan bapak ini tadi. Si bapak ini yang ngotot, padahal yang mau dibagi adalah harta warisan orang tua mereka. Macam mana itu hukumnya Pak Ustaz? Neraka jahanam bagi bapak itu, saya bilang. Kok gitu kali ngomongnya Pak Ustaz? Bukan saya yang ngomong, tapi dalam bab masalah warisan itu sudah ditetapkan. Tidak boleh orang ikut campur dalam masalah warisan, sekalipun itu adalah bagian dari suami istri, ataupun mereka itu bersaudara dekat kalau tak diminta pendapatnya. Jadi saya bersaudara kandung Bapak Ibu, yang boleh ngomong di situ saya dan saudara saya dan ayah atau omak salah satu yang masih hidup. Paman saya kalau kami minta boleh bercakap. Nanti kalau tak boleh kami izinkan, belum bisa. Lalu siapa ini ipar ini? Orang lain yang ingin menguasai harta. Maka kemudian dialih-alihkannya. Titip salamkan sama bapak itu, saya bilang dia sedang terus-menerus tiap hari memakan harta saudara-saudaranya, dan yang dimakan itu adalah bagian harta orang lain. Harta siapa itu? Harta adik-adik iparnya, karena dia tak berhak di sana Bapak Ibu. Kalau ada kalian lakukan ini, segera cepat balikkan, bertaubatlah kepada Allah. Meninggal nanti iparmu, yang tinggal itu yatim, sama saja kau memakan harta saudara dan memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau makan harta anak yatim Pak Ustaz? Quran yang menyebutnya, tak ada obat seperti memakan api neraka jahanam. Fi butunihim nara, dalam perut mereka itu nar, api, tinggal menunggu ledakannya saja. Hati-hati Bapak Ibu, jangan bermain-main dengan kezaliman kepada saudara. Ada Bapak Ibu yang hadir ini yang rakus-rakus sekali mengambil harta warisan. Mana berani ngomongnya Pak Ustaz, ini bahaya nih. Tapi menengok wajah Ibu, menengok kajian ini nampaknya ada. Saya tak bermaksud menyinggung, saya cuma menyampaikan ilmunya saja. Sebelum kezaliman ini dibawa menghadap Allah, tolong Bapak Ibu selesaikan, karena itu adalah saudara kandungmu, satu rahimmu, satu ayah, satu oma. Jangan rakus-rakus mengambil harta saudara. Mulai kezaliman ini dari situlah Bapak Ibu, maka nanti muncul permusuhan. Apa kata saudaranya? Seumur tanah, seumur bumi, tak akan kuanggap kau saudaraku lagi. Tak ada lagi saudara kandungku seperti ini. Aku dah putus, tak ku ingat-ingat lagi, kata dia. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, yang rugi siapa?
Satu yang rugi adalah orang tua kita yang mati-matian mencari harta, dan kemudian dia kena azab disebabkan meninggalkan harta, dan kemudian anak-anaknya tak dididiknya paham agama. Disitulah Bapak Ibu kesedihan kita hari ini. Bapak Ibu yang sudah mengaji, ayo. Yang sudah terlanjur, mungkin bahasa orang kami Medan ya Pak, itu namanya ada orang itu kalau bagi warisan memang comok kali. Tahu Bapak Ibu comok? Comok itu rakus. Udah dibagi pun sesuai dengan aturan, tak terima dia. Udah dibagi lebih dibanyakkan sedikit, tak terima dia. Yang dia inginkan memang dia kuasai semua. Ada lagi ilmu yang sangat luar biasa. Kalian ini kan jauh-jauh, biarlah aku yang ngurus kebun ladang ini semua. Nanti tiap bulan ku transfer sama kalian. Naik harga sawit tetap segitu bagian apa. Turun harga sawit baru turunkannya. Kalau naik tadi kasih tahunya, turun dikasih tahunya. Zolim dah itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, dari ketawa Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu itu kan? Ada yang melakukan begitu Bapak Ibu. Sok-sok pahlawan tapi sebenarnya makan harta orang. Saya yakin keluargaku, ini ilmu ini baik kita renungkan kembali. Adakah kita makan harta saudara kandung kita? Karena saya melihat hari ini kita ini sudah level orang tua semua. Sudah jarang kita ini yang masih level anak-anaknya. Kita ini orang tua, berarti kita sudah dapat warisan masing-masing dari orang tua kita. Kita generasi kedua hari ini. Mana tahu di hari tua ini terlanjur pernah mungkin mengambil harta saudara kandung. Demi Allah, balikkan Bapak Ibu. Tidak akan kaya kita gara-gara itu. Betul tak? Balikkan itu. Satu. Kemudian kezaliman itu muncul. Ingat Bapak Ibu ya, ini sensitif ini. Bapak Ibu yang dikasih Allah rezeki, kalau itu sudah ditetapkan kemungkinan mengurus harta ini Bapak tak bisa sendiri, Ibu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu butuh orang lain. Orang lain yang Bapak Ibu pekerjakan, jangan Bapak Ibu anggap gara-gara dia susah, dia miskin, dan dia butuh pekerjaan itu, lalu kemudian kita semena-mena, semau kita saja, seenak kita saja dalam masalah membayar gajinya. Kalau gajilah ceritanya. Ini banyak dilakukan sekarang nih Pak. Sholat juga, puasa sunnah dia juga, tapi harta orang ditahan-tahannya. Jangan Pak. Tidak tahan awal besok nih. Belum kubacakan bahaya-bahaya kezaliman nih Bapak Ibu. Tapi hati-hati Pak. Yang bekerja di rumah ibu, yang ibu suruh menyapu halaman, nyuci piring, motong, pangkas bunga segala macam. Kalau kalian punya kesepakatan tanggal 5 gajian, ada tak ada duitmu, pinjamkan supaya nanti gajinya tepat waktu. Ada yang menyakitkan dalam hidup ini Bapak Ibu. Awak udah berharap tanggal sekian sesuai perjanjian gaji keluar. Awak udah berharap keluar gaji itu, tiba-tiba dengan enak kawan tu nelpon, nggak bisa kau gajian hari ini, pekan besok ya, tolonglah. Nggak bisa, belum bisa, pekan besok ya. Kalau mau tawar sedikit, berhenti aja kau kerja, jemput gajimu sekarang. Awak butuh kerjaan itu. Kezoliman itu nantilah yang akan diadili oleh Allah. Di dunia ini tak berdaya dia memang, tapi gelapnya perasaan dia gajinya sepekan ditunda, begitulah gelapnya besok orang yang menunda itu di hadapan Allah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Apalagi yang punya ladang-ladang luas ini, yang kita taruh mereka di ladang sana, anak-anaknya yang mungkin sekolah dari hutan belantara karena jaga ladang kebun kita. Kalian buat kesepakatan, kalau tanggal sekian gajian, segitulah kasih. Kalau ada nanti bonus untuk membahagiakan dia, itu di luar dari perjanjian kita. Tapi tolong keluargaku semua, supaya kita jangan zalim memakan keringat orang lain dalam arti tenaga orang. Jangan mengulur-ulur harta orang lain. Kalau ada di tangan kita, kasih. Ada perjanjian jatuh tempo, berikan. Ada nanti sesuai perjanjian di tanggal tersebut, bayarkan. Apa sebab? Kalau itu ditunda, mulai detik itu, itulah kezoliman itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa Nabi tekankan ini? Karena dia tahu manusia ini memang suka berbuat zolim Bapak Ibu.
Kalau suami itu tak memberi nafkah ke istri, apa namanya Bapak Ibu? Zolim. Kalau ibu ke suami, sering ibu bentak-bentak suami, itu apa namanya? Beda kan? Kalau istri tidak taat ke suami, itu namanya durhaka. Kalau suami tak memberi nafkah ke istri, itu namanya zolim juga itu Pak. Jadi kedudukan zolim ini seolah-olah orang mempolesnya. Aku kan sudah kasih Pak Ustaz, itulah kemampuanku kata dia. Tapi sebenarnya lebih dari itu dia mampu, tapi karena sifat zolim ada di ulur-ulurnya tadi. Kalau disimpangkan kajinya, kalau bapak itu sama kawan-kawannya luar biasa dermawannya, kalau sama bininya luar biasa pelitnya, kalau ditagih bininya, kasihlah tambah belanja nih bang, gak ada lagi duitku kata dia. Adanya sama kawannya dia royal, sama ibu dia pelit. Zolim apa tidak? Nah, dengar tuh Pak, kata dia zolim. Begitu ya. Mudahnya kezoliman tuh Pak, sikitnya digeser-geser. Tapi awak lakukan itu berulang-ulang Bapak Ibu. Udah jam berapa ini? Dengan 7 Pak. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Setelah kita membersihkan diri kezoliman antar adik-beradik karena masalah warisan, naik lagi kezoliman antar sesama kita dengan orang yang kita pekerjakan. Bapak Ibu ingat baik-baik. Kezoliman berikutnya ini akan terjadi antar kita yang berdekatan rumahnya. Siapa mereka? Tetangga kita. Mulai subuh ini bencana semakin banyak Bapak Ibu, banjir longsor di awal kita sampaikan tadi. Terasalah bagi kita tidak adanya harta itu gunanya kalau kita sudah dibawa Sungai Siki ini hanyut mati. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu teriming-iming gara-gara punya tanah sedikit mau buat rumah kemudian menggeser-geser patok tanah itu. Dan tahan Bapak Ibu besok. Kalau memang mau diperluas, tanya baik-baik sepadan tanah kita. Betul atau dijualnya? Bayar. Gak ada duit, berarti itulah punyanya. Tapi orang hari ini gak mau seperti itu Bapak Ibu. Dengan enaknya saja pindah-pindahkan. Sikitnya kata dia. Kalau kau bilang sikit ke saudara yang sebelah setengah meter umpamanya, bagaimana perasaanmu kalau dia yang menggeser punyamu setengah meter? Ridho nggak Bapak Ibu? Banyak orang sampai bacok-bacokan pakai golok Bapak Ibu masalah tanah ini lah. Makanya orang mengaji jangan lakukan ini. Lebih baiknya tanah kita diambil orang daripada kita mengambil tanah. Ini jelas patoknya, ini jelas patoknya. Bapak Ibu mau membangun, tanyakan dulu betul-betul bagaimana nih kira-kira tentang masalah hukum. Apakah ini sudah sesuai dengan surat atau tidak? Kata Bapak nih, belum, perbaiki. Ini ukurannya berapa ini? Saya beli dulu dari Bapak Syanu. Berapa ini? Harga tanah sekarang luar biasa naiknya Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kalau udah kuat-kuat iman, pasti nanti banyak orang tergoda gara-gara sejengkal masuk neraka pula dia Bapak Ibu. Saya cuma menyarankan saja. Kalau mau masuk neraka pun agak cerdaslah wasikit Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Kalau mau mengambil harta orang itu sejengkal masuk neraka juga. Bagus nyawa ambil 100 hektar. Kaya wak di dunia ini, mati masuk neraka wak. Menang 1. Ini sudah sejengkal setengah meter diambil, neraka juga bagiannya. Dari mana Ustaz tahu itu? Hadis Nabi. Siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal pun, nanti kalau dia mati nggak sempat dibalikkan, maka di hari kiamat Allah akan kalungkan sejengkal kali 7 lapis bumi biunukihi, di atas pundak lehernya. Neraka juga kan Bapak Ibu? Sejengkal, semeter. Itu Bapak Ibu akan kaya kita dibuatnya. Tapi di akhirat kezoliman ini akan kita bawa menghadap Allah. Apa kata dia dalam Quran? Wa may yaglul, siapa kalian melakukan kezoliman, kecurangan di dunia ini, menggeser-geser patok-patok tanah itu, yakti bima qalla yaumil qiyamah, nanti kau akan bawa kezolimanmu itu menghadap Allah di hari kiamat. Pundak-pundaklah lengkeng sama kebun sawit itu besok. Ada itu Bapak Ibu. Pundak-pundaklah pohon matoa itu besok. Kenapa Bapak Ibu? Awak ambil di dunia belum sempat awak balikkan. Kezoliman luar
biasa. Bapak Ibu, tingkatan-tingkatan ini yang paling ringan. Perhatikan mengenai batas tanah sudah. Kalau terambil, balikkan. Setelah memperhatikan batas tanah, ada lagi yang kita langgar hari ini. Apa itu? Tanaman-tanaman yang memberatkan tetangga. Itu pun zolim juga itu Bapak Ibu. Bolak-balik dia memperbaiki atap rumahnya, gara-gara bolak-balik pokok mangga itu selalu menimpa ataupun menggesek-gesek atapnya, bocor. Ini kelapa masih tinggi-tinggi ini, bolak-balik atap kawan itu diperbaiki, manggil tukang, gara-gara karena musim hujan jatuh pohon kelapa tadi, jebol. Sewa tukang, ibu lapor, wah ya, pohon kelapa ini yang punya siapa? Kakak atau aku? Saya lah, itu peninggalan almarhum ayah itu. Gini aja lah kak, aku udah bolak-balik nih, udah 3 kali manggil tukang nih, membolo ini saja kerjaan. Takutnya syukurnya nggak awak ditimpanya, tapi jebol nih hak tuh lah. Syukur-syukurlah mau dia diajak damai. Apa kata dia? Yang salah itu rumahmu. Yang salah rumahmu pula kata dia. Lebih duluan pohon kelapa nih tumbuh ketimbang rumahmu. Salah kau lah, kenapa dekat kali kau buat sini kata dia. Aku bangun rumah ini di tanahku loh kak kata dia. Ngotot pula dia karena dia tak ngaji. Ndak ditebangnya pohon kelapanya. Setiap musim hujan jatuh kelapa tadi menimpa seng tetangganya. Berpuluh tahun bertetangga tak bertegur sapa gara-gara kelapa yang ditanam almarhum ayahnya. Kira-kira ayah di kuburan sana dapat dosa jariah atau tidak? Aku tidak berani ngomong Bapak Ibu. Yang dapat itu adalah anak yang tak tahu diri, tak pandai berterima kasih ke orang tua. Dia tahu itu memberatkan tetangganya, kezoliman dia lakukan ke tetangganya. Kalau diingatkan orang Pak, gerakan subuh berjamaah yang sudah istiqomah, kalau diingatkan tetangga awak, Pak ya, ini pohon matua Bapak ini agak lebat kali, agak mengganggu sedikit pemandangan di rumah kami Pak, boleh ditebang? Bapak harus menjawab, ibu menjawab, terima kasih, kau sudah selamatkan aku besok dengan kezoliman ini di hari kiamat. Begitu Bapak Ibu mestinya. Ini pohon pinang Bapak juga terlalu tinggi Pak. Aku khawatir kadang kalau angin datang kencang goyang-goyang Pak. Takutku nanti roboh pula dia ke rumah ini, berbahaya. Kita tebang lah ya Pak, biar aku yang mengeluarkan biaya tebangnya, tapi Bapak korbankan pinangnya ya Pak. Yang ikut gerakan subuh dia akan berkata, alhamdulillah, tidak usah keluar duitmu, aku saja yang menebang. Cukup kau mengingatkan pun sudah syukur alhamdulillah. Daun-daun sawit Bapak Ibu nih yang menggesek-gesek atap tetangga, tengah malam terbangun dia gara-gara digoyang angin pohon sawit tadi. Sering kata dia. Terganggu tidurnya Pak. Zolim gawat. Zolim Pak. Besok pagi dia mengadu sama awak. Ibu, ini daun sawit ibu ini digesek-geseknya seng itu. Enggak bocor memang, tapi terganggu tidurku. Aku punya anak kecil kata dia. Yang ikut mengaji gerakan subuh pasti dia berkata, jangankan daunnya, pokoknya sekalian kita sensor pagi ini. Jangan kau lagi merasa tidak nyaman ya. Mudah-mudahan bisa kau maafkan selama ini. Baru tahu aku itu orang yang mengaji. Kalau orang tak mengaji Pak, betul aku jadi. Salah kau itu kata dia. Disalahkannya pula Bapak lagi. Allah Akbar. Ini sekarang bertetangga nih Pak. Zaman dulu sahabat belum beli tanah dia. Yang ditanyanya, siapa sepadan denganku nanti bertetangga? Harga tetangga itu bisa 2 kali lipat dari harga tanah pertapakan rumah itu Pak. Saking pentingnya dapat tetangga yang soleh. Kalau dapat tetangga yang salah itu Pak, udah bagus pun awak buat ukurannya, udah berdiri pondasi dari awal, udah musyawarahkan baik-baik. Setelah pondasi tegak berdiri, tiang pun sudah mulai naik. Apa kata dia? Ini makan tanah sedikit nih kata dia. Mulailah perselisihan itu Bapak Ibu. Udah jelaskan di awal tadi, mulai dari pondasi, udah musyawarah baik-baik. Begitu sudah mulai naik, rupanya dia dibisik-bisikkan orang. Setelah tiang naik, kan nampak model rumah awak ini lebih tinggi dari rumah dia. Jadi mulailah rasa iri hati dalam hati ini muncul. Kalau rumahku ini, selama ini rumahku paling bagus di sini. Ada rumah dia pula makin bagus nih. Enggak iya nih katanya.
Supaya berubah model tadi, mulailah datang hasud, datang setan. Ini bapak makan tanah saya yang 1,5 meter ini. Sebenarnya ukuran itu di sini, kata dia. Aku kalau sudah mulai kayak gitu bapak ibu mau bangun rumah, mending ku pending, ku tunda saja bangun rumah itu bapak ibu. Dan akan tenang kalau tinggal di situ lagi. Bapak ibu merasakan gak ya? Ibu yang di belakang, iya Pak Ustaz, itulah yang ku rasakan selama ini. Udah ku sampaikan sudah Bu. Ini keluar mau apa ini bunyi, mudah-mudahan didengar seluruh keluargaku, bahwa jangan mengambil harta orang lain karena itu kezoliman. Jangankan mengambil tanahnya, daun-daun dari tumbuh-tumbuhan kita saja memberatkan mereka, maka itu pun akan awak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahayanya yang pertama, kalau nanti bapak ibu sering melakukan menyakiti orang lain, kezaliman tadi, kata Nabi, ittaquz zulma, takutlah kalian penyakit zolim ini, dia akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Satu. Yang keduanya bapak ibu, orang zolim ini asal udah sakit hatinya, dia angkat tangannya, itulah yang menjadi mara bahaya dalam kehidupan awak di bapak ibu. Hati-hati kita. Kita masih sehat-sehat begini sekarang, tapi banyak orang sakit hati dari cara kita, dari harta kita. Nggak setuju orang, diangkatnya tangannya. Maka kata Nabi, tak ada hijab antara dia dengan Allah, doanya akan diijabah oleh Allah. Nanti didoakannya kita stroke, barulah kita tahu bapak ibu. Didoakannya kita kena gula, barulah kita tahu bapak ibu. Tapi orang yang mengaji, jangan pernah mendoakan orang yang zalim kepada yang tidak baik. Doa orang yang sudah mengaji, doakan supaya dia sadar, dapat hidayah. Tidak boleh mendoakan orang kepada yang tidak baik. Bisa nggak bapak ibu pastikan orang yang ibu zolimi tak mendoakan yang tak baik? Tidak bisa. Bisa saja dia doakan awak yang tak baik, makbul, maka yang rugi diri sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, penutup kaji kita adalah kezoliman inilah bapak ibu yang paling panjang urusannya besok di hadapan Allah di hari kiamat. Bahasa hadisnya disebut dengan orang yang bangkrut bapak ibu. Hati-hati bapak ibu ya. Ini panjang urusannya besok, sampai Nabi menyebutnya pahala solat kita pindah sama dia, pahala puasa kita pindah sama dia, haji umroh kita pindah sama dia. Gara-gara apa? Karena awak sering menyakiti waktu di dunia. Harta awak mengganggu dia, tanah dia awak ambil. Awak rajin ibadah, pahalamu tetap ada, tapi pahala akan ditransfer ke dia. Kapan Pak Ustaz? Besok di persidangan di hadapan Allah. Dalam hadis Nabi itu disebut dengan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, banyak pahala tapi banyak kezoliman yang dia lakukan. Sebelum terlambat bapak ibu, ayo keluargaku semua, kezoliman-kezoliman yang kita lakukan terhadap terutama kepada manusia, sebelum kita wafat meninggal menghadap Allah, balikkanlah itu semua. Tidakkan pernah kita selamat besok dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kemarahan Allah dimuncul, mungkin kezoliman ini sudah terlalu banyak bapak ibu. Longsor yang di Padang Lawas itu ada, saya rasa ada juga efeknya ke sini bapak ibu. Banyak orang bercokak-cokak sekarang, banyak orang memakan harta saudaranya, banyak orang menyakiti tetangganya, banyak orang memakan harta tetangganya tanpa merasa berdosa. Allah murka diingatkannya. Tanah ini yang kalian sering berebut-rebutkan kan? Ya Allah, digulingkannya tanah itu kubur semua, mati. Sebelum itu terjadi bapak ibu, ayo sama-sama bertaubat kepada Allah. Semoga bapak ibu selamat kita dari sifat-sifat zalim ini. Kezoliman kepada Allah dan syirik, insya Allah tak kita lakukan. Kezoliman kepada kita dengan Allah, insya Allah kita sudah sholat puasa haji kalau mampu. Maka kezoliman yang ketiga saya khawatir bapak ibu, mungkin kita hari ini masih terus melakukannya. Perbaiki diri, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak ibu. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Banyak cakap, banyak salah. Tentu bapak ibu keterbatasan ilmu kebodohan kami, tolong bapak ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf bapak ibu. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sama-sama kita beristighfar dan kemudian kita bacakan suratul Fatihah demi keselamatan kampung kita ini, pada umumnya Rokan Hulu dan Indonesia kita ini, mudah-mudahan jauh dari mara bahaya, wasilah dari doa kita pada subuh nanti insyaallah. Ayo Bapak Ibu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa liwalidayna ya Rahman, wa liwalidayna ya Rahim, warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira. Wa li asatizna wa li masyayikhna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala man nawainahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata was-sihhata was-salamata wal barakah waftah lana abwabar rizqa minal halal tayyiban mubarakan wasi'a, khususan ya Allah li ahlina wa li ahli hadhil jamaah, thumma khususan ya Allah untuk keluarga besar Kecamatan Rokan 4 Kota Zona 2 birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma dafa'anna al-qula wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal bihada ma zahara minha wa ma batan min baladina haja khassah Kecamatan Rokan 4 Kota wa min buldani muslimina ammatan tammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.